Shalom, anak-anakku kelas 6 yang diberkati Tuhan. Kali ini kita telah masuk semester 2 dalam masa pandemi. Namun Ibu berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Kali ini kita masuk pada materi 1 semester 2 yang dengan judul materi bersyukur senantiasa. Materi ini sudah Ibu kirim beberapa waktu yang lalu, namun baru kali ini Ibu ingin menjelaskannya melalui video animasi. Untuk pelajaran agama Kristen, Ibu sengaja memberi penjelasan melalui video karena lebih praktis, dan bila kalian kurang mengerti bisa memutar video berulang-ulang sampai kalian memahaminya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mengirim pertanyaan kalian melalui WA kepada Bu Endang secara japri ya. Sebelum penjelasan materi Ibu berikan, yuk kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kali ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Bimbing kami dalam belajar dari permulaan sampai pada akhirnya. Berkatilah hikmat akal budi supaya anak-anak-Mu dapat memahami pelajaran hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, selamat menyaksikan video animasi penjelasan materi bersyukur senantiasa. Tuhan memberkati. Anak-anak, tentu kalian sering mendengar kata syukur atau bersyukur. Bersyukur merupakan sikap ibadah yang akan berlangsung sepanjang hayat atau sepanjang hidup manusia. Dalam iman Kristen, Alkitab mengajarkan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Artinya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bersyukur baik dalam suka maupun duka. Tentu saja sikap bersyukur adalah sikap positif, karena dengan sikap bersyukur kita akan mampu melewati tantangan-tantangan yang sulit. Dengan bersyukur, pikiran kita tidak terlalu terkuras oleh hal-hal yang menekan atau membuat kita menderita. Namun, dalam hati akan timbul keyakinan bahwa Tuhan pasti campur tangan dan dapat menyelesaikan masalah kita. Beberapa contoh sikap tidak bersyukur, misalnya suka mengeluh, selalu merasa tidak cukup, sering protes, putus asa, iri hati, dan dengki kepada orang lain dan sebagainya. Coba kalian nanti buka Alkitab dalam kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Di situ menggambarkan betapa bangsa Israel bersyukur atas kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang Abram atau Abraham, di mana Tuhan menunjukkan Israel adalah keturunannya yang akan tinggal di suatu negeri sebagai bangsa asing. Namun selanjutnya Tuhan Allah mengeluarkannya dari tanah perbudakan itu. Apa yang dikatakan Allah pada Abraham terlaksana terhadap bangsa Israel. Kalian perlu tahu siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ialah Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir atas perintah Allah. Awalnya Musa menolak karena Musa tidak pandai bicara. Ia takut kalau nanti menghadap kepada Raja Fir'aun, yaitu Raja Mesir, Raja Fir'aun akan menolak permintaannya, bahkan murka terhadap Musa. Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberi jalan keluar atas permasalahannya. Tuhan menyuruh Musa untuk meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Harun. Harunlah yang menghadap kepada Raja Fir'aun dengan membawa dan menyampaikan pesan-pesan dari Musa. Jelasnya Harun berperan sebagai juru bicara Musa, gitu anak-anak ya.
Pada bagian ini perlu kalian ketahui, Raja Fir'aun tidak semudah yang kita bayangkan mengizinkan Musa dan melepas bangsa Israel keluar dari Mesir. Kesulitan ini disampaikan Musa kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan tongkat itu menjadi ular. Ketika tongkat itu dipungut kembali oleh Musa, tongkat yang sudah berwujud ular itu kembali menjadi tongkat di tangan Musa. Hal ini terjadi supaya Raja Fir'aun percaya bahwa yang memerintahkan Musa membawa bangsa Israel adalah Allah yang penuh kuasa, Allahnya orang Israel. Maksudnya Allah yang disembah bangsa Israel. Allah yang ajaib yang dapat melakukan segala sesuatu. Allah memiliki kuasa tak terbatas, Dia pencipta alam semesta ini. Meskipun Raja Fir'aun ada rasa percaya, namun dia masih terlalu banyak pertimbangan. Untuk mengatasi hal ini akhirnya Allah menurunkan 10 tulah di Mesir. Anak-anak kalian tahu tulah itu apa? Tulah itu sama dengan bencana. Jadi ketika Raja Fir'aun tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, maka Allah menurunkan 10 tulah atau 10 bencana di Mesir. 10 tulah atau bencana itu antara lain, tulah pertama adalah air menjadi darah. Anak-anak kalian bisa bayangkan kalau seluruh Mesir, seluruh negeri Mesir airnya menjadi darah. Bagaimana keadaan mereka? Tentu mereka tidak bisa mandi, tidak bisa minum, tidak bisa memasak, atau tidak bisa melakukan segala kegiatan yang menggunakan air, ya. Dan itu sangat menyiksa. Namun demikian, Raja Fir'aun masih berkeras hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Selanjutnya Allah menurunkan tulah yang kedua, yaitu berupa tulah katak, yang mana seluruh negeri Mesir dipenuhi dengan katak. Bahkan katak itu ada di atas meja, dimanapun ya dipenuhi dengan katak. Sangat menjijikkan tentunya ya, kalian bisa bayangkan itu. Namun Raja Fir'aun masih berkeras hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Allah menurunkan tulah yang ketiga, yaitu berupa nyamuk. Ya, nyamuk berada di mana-mana, penuh dengan nyamuk negeri Mesir ya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian di rumah digigit 1-2 nyamuk aja merasa gatal, merasa risih dan ingin marah ya. Apalagi ini di negeri Mesir dipenuhi dengan nyamuk. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di Mesir saat itu ya? Kalian bisa bayangkan. Namun Raja Fir'aun masih juga belum mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kekerasan hati Raja Fir'aun, maka Allah menurunkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Kalian tahu anak-anak, lalat pikat itu seperti apa? Lalat pikat itu lalat yang besar-besar itu ya, yang besar-besar dan warnanya hijau ya. Bahkan ada yang memang warnanya hitam tapi besar. Nah, itulah lalat pikat ya. Sangat menjijikkan, mereka hinggap di makanan-makanan, mereka hinggap dimanapun sehingga orang-orang Mesir merasa kerepotan dengan lalat-lalat itu ya. Nah, tetapi Raja Fir'aun masih juga tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Selanjutnya Allah menurunkan tulah yang kelima berupa penyakit sampar pada ternak. Anak-anak, betapa mengerikan ya, semua ternak orang-orang Mesir terkena penyakit sampar dan banyak yang mati. Dan akhirnya mata pencarian orang-orang Mesir yang dengan berternak itu mereka mengalami kerugian, mereka mengalami kebangkrutan. Namun demikian Raja Fir'aun masih juga tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena kekerasan hati Raja Fir'aun, maka Allah menurunkan tulah yang keenam, yaitu berupa penyakit barah. Barah itu semacam penyakit kulit anak-anak.
penyakit kulit yang gatal gitu ya, gatal, semakin digaruk semakin gatal. Itulah yang terjadi pada penduduk Mesir saat itu. Namun demikian, Raja Fir'aun masih berkeras hati, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Allah menurunkan tulah yang ketujuh berupa hujan es. Hujan es yang terjadi di Mesir saat itu bukan seperti salju, tetapi berupa es yang berbentuk batu-batu yang agak besar. Kalian bisa bayangkan kalau batu-batu es saat itu mengenai rumah, tentu genteng-genteng rumah penduduk Mesir banyak yang pecah. Dan batu-batu es itu akan masuk ke dalam rumah, begitu ya. Belum lagi orang-orang yang mungkin saat itu berada di luar rumah ya, tidak sempat masuk rumah. Kepala mereka pasti terluka, sakit, terkena jatuhan batu-batu es itu. Kalian bisa bayangkan keadaan orang-orang Mesir saat itu. Belum lagi udaranya, pasti saat itu udara sangat dingin ya, yang membuat kondisi tubuh semakin melemah karena kedinginan. Begitulah yang terjadi, tulah yang ketujuh di negeri Mesir. Namun bangsa Israel belum diizinkan oleh Raja Fir'aun untuk keluar dari Mesir. Amarah Tuhan masih berlanjut, anak-anak. Allah menurunkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Jadi di negeri Mesir dipenuhi dengan belalang, begitu banyak, bahkan masuk ke dalam rumah-rumah penduduk seperti itu ya. Kalian bisa bayangkan betapa menjijikkan, dan penduduk Mesir mereka kalang kabut dengan adanya belalang-belalang itu ya. Mereka kerepotan dengan adanya belalang-belalang itu. Namun Raja Fir'aun tidak mau tahu itu ya. Dia masih berkeras hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah melanjutkan menurunkan tulah yang ke-9 berupa kegelapan. Jadi negeri Mesir diliputi dengan kegelapan selama 3 hari, anak-anak. Tidak ada penerangan sedikit pun ya di negeri Mesir. Tentu saja mereka akan meraba-raba, mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ya. Jadi penduduk Mesir tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Mereka hanya diam di tempat mereka masing-masing. Karena gelapnya, ini diceritakan di dalam Alkitab ya. Gelapnya sangat gelap ya. Bukan gelap seperti yang kita alami biasanya, mati lampu ya. Kita masih bisa menyalakan lilin atau menyalakan lampu teplok seperti itu ya dalam bahasa Jawa. Tetapi ini gelapnya sangat gelap, anak-anak ya, dibuat seperti itu oleh Tuhan, dan seluruh penduduk Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berada di tempatnya masing-masing, tidak bisa bergerak kemanapun. Itulah yang terjadi. Tetapi Raja Fir'aun masih berkeras hati dengan keadaan itu ya, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan berlanjutlah hukuman Tuhan yang terakhir, yaitu hukuman yang ke-10 atau tulah yang ke-10, bencana yang ke-10, yaitu kematian semua anak sulung dari semua keluarga orang-orang Mesir, dan semua ternak orang-orang Mesir mengalami kematian pada anak sulungnya. Pada tulah ke-10 ini bangsa Israel tidak ikut mengalaminya, anak-anak, karena sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan kepada bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk memberi tanda dengan darah pada tiang pintunya. Jadi sebelum tulah ke-10 datang, bangsa Israel atau setiap keluarga dari orang-orang Israel menyembelih domba. Darahnya disaputkan pada tiang pintu rumah mereka, dan daging domba yang mereka sembelih itu dimasak untuk makanan mereka selama bencana ke-10 ini terjadi. Selama itu pula keluarga orang Israel tidak boleh ada yang keluar rumah supaya tidak ikut terkena bencana itu. Nah, apa tujuan Allah memerintahkan ini? Supaya anak sulung bangsa Israel luput dari kematian.
Tanda darah di pintu rumah orang Israel itu memberi petunjuk kepada malaikat maut yang bekerja dalam tulah ke-10 itu, sehingga anak sulung orang-orang Israel tidak terjadi atau tidak mengalami kematian. Setelah tulah ke-10 terjadi, Raja Fir'aun melepas bangsa Israel keluar dari Mesir karena anak sulung Raja Fir'aun mati. Setelah tulah ke-10 ini terjadi, Raja melepas bangsa Israel keluar dari Mesir, anak-anak, karena Raja Fir'aun saat itu mengalami kedukaan yang sangat mendalam disebabkan anak sulungnya mati, anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu Raja Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Bahkan seakan-akan Raja Fir'aun mengusir orang-orang Israel itu keluar dari Mesir. Namun bagaimana dengan perasaan Raja Fir'aun setelah melepas bangsa Israel saat itu? Ia tidak rela, anak-anak, tidak ikhlas hatinya untuk melepas orang-orang Israel saat itu. Tindakan selanjutnya yang dilakukan Raja Fir'aun adalah ia membentuk 600 pasukan kereta berkuda untuk mengejar orang-orang Israel. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Pada bagian pembelajaran ini tidak Ibu ceritakan secara detail mengenai perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun dengan berbagai rintangan-rintangan yang mereka alami. Ada bagian penting yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kesulitan apapun yang terjadi atas Israel saat itu, Tuhan selalu campur tangan dan memberikan jalan keluar. Ketika perjalanan bangsa Israel sampai di tepi laut Tiberau atau disebut juga Laut Merah, mereka sangat panik, anak-anak, karena pasukan Fir'aun sudah semakin dekat dan mengepung mereka. Musa berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk apa yang harus dilakukannya untuk menolong bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke arah laut, lalu laut terbelah menjadi 2, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut sampai ke seberang. Ketika pasukan Mesir mengejar dan sampai ke tengah laut, Musa kembali mengacungkan tongkatnya ke arah laut, dan laut tertutup kembali, anak-anak. Fir'aun dan semua pasukannya mati tenggelam di dasar laut. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video tentang Musa membelah laut Tiberau ya, biar kalian agak refresh sedikit ya dengan tampilnya video tersebut. Oke, selamat menyaksikan video Musa membelah laut Tiberau. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang ke sini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat, Apa yang terjadi? Tetap maju. Mereka terjebak di Laut Merah. Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Lalu belahlah airnya. Astaga, kamu lihat itu?
lagi. Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah anak-anak, menarik bukan videonya? Kalian bisa memutarnya berulang-ulang video pembelajaran ini ya, sehingga kalian juga akan memahaminya lebih dalam lagi. Oke? Setelah bangsa Israel selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya, Musa mengajak mereka bersyukur kepada Tuhan, yang berarti mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Anak-anakku, Musa punya saudara perempuan bernama Miriam. Ia adalah seorang nabi perempuan yang disebut Nabiah yang pertama di bangsa Israel. Nah, Miriam ini mengajak umat Israel bersyukur, memuji Tuhan sambil menari-nari karena Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Anak-anakku, pelajaran kita kali ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang pasti mengalami penderitaan, mengalami himpitan dan tekanan yang terkadang membuat kita merasa lemah, merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ingatlah anak-anak, ada Tuhan Sang Khalik langit dan bumi yang sanggup memberi jalan keluar. Kita mau serahkan segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah dengan imanmu, rencana Tuhan indah bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bersyukurlah dalam suka maupun duka. Tuhanlah andalan kita, kekuatan kita, benteng kita yang selalu memberi pertolongan dan keselamatan. Firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala hal berarti bersyukur dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Jangan suka mengeluh. Jangan kecewa terhadap Tuhan lalu menyalahkan Tuhan. Tetapi koreksilah dirimu bila mungkin ada perbuatanmu yang salah. Segeralah berdoa kepada Tuhan, mohon ampun akan segala dosamu, terutama yang tidak kamu sengaja. Gitu ya anak-anak ya. Ayolah anak-anakku, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan bersyukurlah. Di balik persoalan yang kita hadapi, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Percayalah kepada otoritas Tuhan. Seperti halnya cerita dalam video tadi, Musa menyerahkan persoalannya kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan akan memberi jalan keluar terbaik. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menolong. Ya anak-anak, bangsa Israel diselamatkan dari kejaran
Raja Firaun dan pasukannya. Demikianlah anakku pelajaran kita hari ini, ya. Kita mau meneladani sikap Musa di mana dia selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ayo anak-anak kita berdoa supaya Tuhan senantiasa membimbing hidup kita, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang baik, Allah Khalik langit dan bumi yang senantiasa kami sembah. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih dalam keadaan apapun. Bimbinglah kami senantiasa ya Tuhan, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Pesan ibu, ikutilah selalu protokol kesehatan ya, supaya kalian tetap sehat dan diberkati Tuhan. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tuhan memberkati. Love you.